Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah di Rosa Al-Quran wal Hadis yang beranggotaan yaitu Hayatun Nafis, Muhammad Bahrul Ulum, Khairu Abdillah, Nurul Fatihah, Nur Hidayati Hanifah, dan saya sendiri yaitu Ahmad Maulana Lubis, dan saya sendiri sebagai moderator pada kelompok ini. Baik, seperti yang kita simpulkan dari jurnal yang telah dikirimkan oleh Ustaz Helmi Jamil, materi yang kita ambil yaitu mengenai tentang hidup hemat dalam perspektif tafsir Al-Misbah. Di sini saya ingin menjelaskan pendahuluannya, yaitu hidup hemat, prioritaskan pembelian, kurangi barang tidak penting, yaitu dengan cara menabung. Merupakan prinsip Islam yang mengajarkan sikap hidup sederhana dan tidak berlebihan atau boros. Perbedaan hidup hemat dengan kikir adalah hemat itu adalah bijaksana, sedangkan kikir adalah minimalisir kebutuhan pokok. Gaya hidup ini tidak penting untuk diterapkan atau oleh semua kalangan, termasuk generasi muda. Itu sangatlah penting diterapkan agar mampu merencanakan keuangan yang baik dengan baik, mengendalikan keinginan konsumtif apa saja yang diinginkan, mengimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan finansial. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bahrul Ulum dari kelompok 1 akan membahas tentang kajian teori hidup hemat dalam perspektif tafsir Al-Misbah. Kajian teori hidup hemat adalah gaya hidup penting dalam menghadapi tantangan ekonomi modern dan sejalan dengan ajaran Islam. Gerakan Financial Independence Retire Early dari Amerika menjadi contoh tren yang mendorong kesadaran finansial. Islam memandang hidup hemat sebagai sikap tengah antara boros dan kikir, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26-27. Prinsip hidup hemat: hati-hati dalam membelanjakan uang, utamakan nilai daripada gengsi, hindari konsumsi berlebihan. Ciri-ciri frugal living yaitu 1. Menetapkan tujuan keuangan, 2. Mengurangi utang, 3. Memilih barang bekas berkualitas, dan selanjutnya berinvestasi, dan yang terakhir membandingkan harga sebelum membeli. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu gaya hidup hemat. Gaya hidup frugal living merupakan salah satu economic lifestyle yang mengutamakan sesuatu yang diprioritaskan dengan tujuan agar tercapainya suatu keuangan. Menurut Lastovika, frugal living adalah salah satu gaya hidup hemat yang mencerminkan sifat kedisiplinan dan kecerdasan dalam mengelola suatu barang. Sifat ini juga bisa mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang berlebihan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 26-27 dijelaskan bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang berlebihan atau boros karena itu merupakan temannya syaitan, seperti dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadziru tabdziru innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Di situ sudah jelas bahwa kita tidak boleh hidup boros dan tetap hemat. Bagaimana cara kita agar bisa hemat? Dengan cara kita bisa berbuat baik, terutama pada orang tua kita. Kita harus berbuat baik kepada orang tua. Tapi selain kepada kedua orang tua, kita juga harus berbuat kepada kerabat kita, tetangga kita, atau teman-teman kita, baik kerabat itu dari sebelah ayah atau ibu. Walaupun dia merupakan keluarga jauh, tapi kita juga harus tetap berbuat baik, karena setiap kebaikan yang kita
laksanakan pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan cara kita hidup hemat kita juga bisa ada beberapa manfaat, yaitu bisa menabung, tidak boros dan tidak seenaknya kita mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Dan uang itu juga bisa kita pakai untuk hal-hal yang kita lebih penting dan perlu, atau ketika ada sesuatu yang mendesak, jadi kita tidak kesusahan. Makanya kita dianjurkan oleh Allah harus hidup hemat, tidak boleh boros. Dan juga kita tidak boleh berlebih-lebihan, semisalnya seperti kita dalam sedekah tuh sewajarnya saja, tidak boleh berlebihan, karena itu bisa menimbulkan sifat riya atau iri, kedengki. Itu tidak boleh. Jadi kita harus tetap sedekah dan tidak boleh boros. Itu intinya, kita tidak boleh boros tuh. Kita tidak boleh boros, kita harus tetap hemat karena kita punya juga banyak keperluan. Dan jangan lupa kita tetap sedekah walaupun hanya senyuman. Itulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Pembahasan kedua, hidup hemat di kitab Tafsir Al-Azhar dalam pandangan Buya Hamka memberikan pandangan terhadap surat Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27, yaitu yang pertama, peringatan untuk menghormati dan membantu keluarga inti, kerabat, orang miskin, dan anak-anak musafir. Yang kedua, larangan tabzir, pemborosan, menghabiskan uang secara tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, peringatan bahwa orang yang boros adalah teman-teman setan. Yang keempat, peringatan tentang sifat setan yang tidak tahu berterima kasih. Yang kelima, hidup hemat sebagai zuhud, minimalis, sederhana, tidak terlalu peduli pada harta benda dan kenikmatan duniawi. Sini saya akan menjelaskan tentang manfaat hidup hemat dalam kehidupan. Manfaat hidup hemat itu bukan hanya tentang menghemat keuangan, tapi juga bagaimana cara kita mengelola sumber daya dengan baik, dengan benar. Jadi dengan hidup hemat kita dapat mengurangi yang namanya boros atau pengeluaran yang tidak perlu. Hidup hemat juga dapat membantu kita mengelola atau menyimpan uang kita untuk membeli barang hal-hal yang berguna. Jadi jangan beli barang-barang yang tidak berguna. Pembahasannya yaitu ada 6, yaitu memperoleh rahmat Allah. Yang kedua, memaksimalkan diri dalam bersedekah, mengikuti sunnah Nabi dan sahabatnya. Yang keempat, terbebas dari hutang. Kelima, memiliki dana darurat. Yang keenam, mengurangi stres. Hidup hemat dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan sumber daya atau dengan menghemat dengan benar. Kita dapat lebih fokus pada ibadah dan kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, cukup sekian pembahasan dari saya tentang manfaat hemat dalam kehidupan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri orang yang hemat. Adapun ciri-ciri orang yang hidup hemat yaitu bijaksana dalam membelanjakan uang, kemudian tidak boros dan juga rajin menabung, rajin berbagi, kemudian memanfaatkan alternatif dengan baik, kreatif, kemudian mengutamakan kebutuhan serta makan dan minum sesuai dengan porsinya. Sebagaimana pesan dalam Quran surah Al-Isra ayat 26-27 yang melarang tentang menghambur-hamburkan harta. Sebaiknya gunakan harta tersebut untuk hal baik dan juga hal yang bermanfaat.
Kemudian adapun kesimpulan tentang hidup hemat dalam perspektif tafsir Al-Misbah, hidup hemat ialah gaya hidup yang penting dan sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan antara keseimbangan dan juga kebutuhan, sebagaimana Quran Surah Al-Isra ayat 26-27 yang melarang tentang pemborosan dan juga mengajak menggunakan harta secara bijak. Hidup hemat bukan berarti kikir, tetapi bijak dalam membelanjakan uang, kemudian menabung, dan juga menghindari gaya hidup berlebihan. Sikap ini penting diterapkan oleh semua kalangan, terutama generasi muda, agar mampu mengelola keuangan dengan baik dan juga menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Baik, hanya itu saja materi dari kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.